Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiono Raka Yusa Songko dengan nomor belakang NPM 071. Saya dari Paralel B. Kemudian nama saya Nurul Iza dengan NPM belakang 046 dari Paralel B juga. Jadi di sini kita akan mempresentasikan eh, final project ITS kita, mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita mendapat studi kasus untuk membuat web profile dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi untuk membuat website ini, yang pertama kita memerlukan file launch URL.dat. Jadi kode ini tuh digunakan untuk membuka URL web dan email di dalam aplikasi Flutter kita. Jadi kode ini tuh akan dipanggil atau berguna ketika tautan itu diklik dan akan membuka sebuah halaman web atau aplikasi email. Kemudian sesuai sama kode yang ada di line 4, kita bisa menggunakan can launch itu untuk memeriksa apakah perangkat ini bisa membuka URL tersebut. Jika bisa, maka kita langsung membuka URL-nya dengan fitur launch URL. Tapi jika tidak bisa, kita periksa lagi apakah URL itu dimulai dengan mail to, yang berarti itu adalah tautan untuk mengirim email. Jika iya, kita ambil alamat email dari URL tersebut, kemudian akan membuka aplikasi email dengan alamat tersebut. Jadi kalau ternyata URL-nya ini bukan mail to, itu berarti URL tidak bisa kita buka. Jadi kita akan lempar ke pesan error. Kalau itu merupakan bukan sebuah email atau bukan sebuah link. Jadi kode ini tuh akan dipanggil ke dalam file main.dart untuk membantu kita agar bisa membuka URL yang kita lampirkan seperti URL website dan email baik untuk fakultas dan prodi. Nah, kemudian kita membuat sebuah file dengan nama author_detail dot dart. File ini tuh berfungsi untuk menjadikan sebuah metode nantinya atau dipanggil dalam file main. Di author detail ini ada beberapa isian, yaitu profil kami berdua sebagai pembuat aplikasi, di mana pada line 4 sampai 11 ini merupakan deklarasi. Deklarasi di kelas author. Jadi ada string image URL, nama, dan seterusnya. Nah, itu lalu di line 15 sampai 16 itu menunjukkan bahwa author this titik image URL. Nah, itu digunakan untuk strukturnya bagaimana gitu. Kemudian di line 18 static list kurung buka author kurung tutup data sama dengan. Nah, ini tuh diisi sama yang sudah diisikan di line 15 sampai 16 itu. Jadi strukturnya itu harus sesuai sama yang dideklarasikan pada line 15 sama 16. Jadi dari aset, kemudian ada nama, tanggal lahir, dan seterusnya gitu. Terus untuk di line 54 ini digunakan untuk final author. Jadi hasil 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 finalnya dari kelas author ini dimasukkan kepada kelas author detail ini sendiri yang menggunakan extend stateful widget. Kemudian di line 69 sampai dengan seterusnya ini tuh seperti buat mengatur sebuah tampilan pada bold cardnya nanti gitu. Seperti itu. Nah, di widget bold ini ada beberapa properties. Ya, beberapa properties seperti padding, lalu ada child, lalu ada children, ada decoration, lalu ada living live list view. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengatur sebuah tampilan yang ada pada bold card profil itu sendiri atau author itu sendiri. Jadi kita bisa mengubah nama 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 jenis fontnya, lalu ada background, bisa juga digunakan untuk mengganti warna teksnya gitu. Lalu di
line bawah. Ya, isinya ini cuma sebuah settingan tampilan pada kelas kelas author itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut oleh Ica. Nah, selanjutnya ini ada file faculty detail.dart. Jadi, file ini menyimpan informasi prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar dia itu bisa menampilkan detailnya seperti kayak profil, visi misi, dosen, akreditasi, dan lain-lainnya. Jadi, di sini kita punya kelas faculty detail ini yang mana ini tuh bisa menampilkan detail lengkap tentang satu program studi tertentu. Di sini kita memanfaatkan widget filter seperti scaffold, app, app bar, dan kolom untuk menampilkan informasi dengan rapi dan agar bisa di-scroll sesuai dengan line di 22 ini. Kemudian ada widget atau fungsi build bab card yang digunakan untuk membuat card yang menampilkan informasi tentang setiap bagian program studi seperti profil, visi misi, dan dosen kayak tadi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk menampilkan informasi melalui teks yang dibungkus dengan kontainer berwarna oranye sesuai dengan warna fakultas FEB kayak di line 36 sampai 40 ini sampai 41. Kemudian di bagian ini juga kita panggil metode di file launch URL tadi dan kita menggunakan gestur detektor agar pengguna bisa mengklik tautan jika bagian tersebut adalah merupakan tautan website atau email. Kemudian ada kelas program di mana dia ini di dalamnya berisi tentang detail-detail deskripsi masing-masing dari program studi seperti informasi tentang profil, tentang visi misi, dosen, dan lain-lainnya. Jadi semua deskripsi yang akan ditampilkan di program studi itu disimpan dalam kelas program ini. Kemudian yang terakhir kita juga punya kelas bab di mana ini tuh akan presentasikan bagian-bagian dari setiap program studi kayak per bab kayak profil, visi misi seperti itu. Selanjutnya, Kemudian yang terakhir ada class file. Di line pertama 1 sampai 4 itu kita memanggil importan khusus dari file khusus yang ada di author underscore detail, habis itu faculty underscore detail dan launch underscore URL gitu. Kemudian di line 6 sampai 5 kita ngeran seperti biasa dengan nama fakulti aplikasi gitu. Di line 10 sampai 22 merupakan itu kelas fakulti digunakan menggunakan stateful widget di mana untuk mengatur tampilan awal bisa dilihat pada gambar samping itu di tampilan warna hijau di atas sendiri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Kemudian ada kelas My Homepage ini digunakan untuk kelas tampilan utamanya. Jadi halaman utamanya itu seperti apa, dibuat seperti apa gitu. Lalu bawah-bawah. Nah, di body kita menggunakan atas. Atas. Nah, untuk ini tuh merupakan menggunakan size box di mana ada tampilan teks profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kita menyeting sebuah font size dengan ukuran 18. Kemudian font dengan tipe font itu family Monstrat gitu. Terus kita mengatur teks align dengan teks align.center gitu. Terus kita menggunakan list builder dengan
dengan widget single sales core view itu digunakan untuk mengizinkan konten di dalamnya untuk dapat di-scroll. Jadi nanti ada tampilan di saat di run bisa dicek. Jadi itu bisa nge-scroll sampai ke bawah sampai ke bold card-nya outer gitu. Terus ke bawah. Nah, ini. Jadi kerangka pertamanya kita memanggil kelas guild bold faculty card itu kita jadi di tampilan atas itu ada tampilan fakultas terlebih dahulu. Nah, yang ada di ini widget bold faculty class program. Terus kemudian baru di bawahnya kita akan memanggil widget bold outer card. Bisa dilihat pada shortcut-nya kita menggunakan circle avatar itu digunakan pada bagian foto kami berdua. Bisa dicek itu kita menggunakan background image dengan aset image. Kemudian ada size box itu digunakan untuk mengatur ukuran tinggi. Kemudian kita bisa mengecek atau demo aplikasi yang sudah kami berdua susun. Nah, pada aplikasi yang sudah kami buat ini tampilan utamanya seperti pada gambar di samping. Jadi itu ada profil fakultas ekonomi dan bisnis. Itu tampilan utamanya. Lalu di bawahnya itu ada sebuah link yang sudah dijelaskan pada pada file sebelumnya menggunakan launch_URL. Nah, itu bisa ketika diklik akan muncul ke website Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UPN itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya untuk link-link itu kurang lebih seperti itu semua. Nah, kemudian ini menampilkan sebuah program studi ekonomi pembangunan. Jadi di sini itu ada card yang isinya itu ada profil program studi, visi misi gitu, yang sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pak Agus. Mohon maaf Pak Agung. Nah, untuk semua program studi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita kita bisa kembali ke menu awal dengan mengklik button back di atas. Nah, kita akan menuju ke tampilan utama. Lalu ketika kita mengeklik pada profil kami berdua itu nanti isinya berbeda dengan yang program studi. Jadi kan di program studi tadi namanya itu ada profil visi misi. Nah, untuk yang di profil ini itu ada tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Jadi untuk card author underscore detail ini digunakan sebagai ini tadi. Jadi ada pembeda antara author detail dengan faculty detail gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dan demo aplikasi yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang paham atau kurang kurang untuk dimengerti gitu atau kurang lebihnya terdapat salah kata dalam ucapan kami mengucapkan mohon maaf dan harapan kami mungkin ke depannya kami bisa mengembangkan aplikasi ini dan menjadi lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.